pagi. Hari ini akan dilakukan wawancara terkait produk asuransi dalam rangka tugas mata kuliah Hukum Investasi dan Industri Keuangan non-bank. Selamat pagi. Boleh perkenalkan diri saudara? Ya, perkenalkan saya Nicholas Bungaran. Saat ini bekerja sebagai seorang konsultan manajemen di perusahaan swasta di Jakarta. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Maruli Sregar, mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Saya ditugaskan untuk membuat vlog dengan materi asuransi yang bisa ditanyakan kepada audiens atau responden, bagaimana pemahaman dan pengenalannya tentang asuransi. Boleh kita mulai ya? Ya. Saudara Nicholas, apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan asuransi? Ya, saya tahu. Ya, boleh Anda jelaskan? Silakan. Ya, kalau menurut saya asuransi ini semacam produk proteksi ya, untuk menjaga kita kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang kita nggak diuntungkan, misalnya kita lagi kena musibah, jadi kita nggak perlu keluar duit, di cover, dijamin oleh asuransi gitu untuk tanggungan kerugian, macam itu sih. Oke. Selanjutnya, kalau Anda masuk menjadi kepesertaan asuransi, apa yang perlu Anda persiapkan kira-kira? Ya, kalau misalnya asuransi kan ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, ada juga asuransi umum, misalnya asuransi mobil dan semacamnya. Nah, pasti yang dipersiapkan adalah profil ya, biasanya profilnya gimana. Kalau misalnya untuk asuransi kesehatan pasti ada medical screening dulu, tapi juga yang memang perlu dipersiapkan adalah pasti uang gitu untuk bayar premi, semacam itu sih. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan berikutnya, pertama sekali Anda mengetahui produk asuransi ini dari mana? Apa iklan, media sosial, atau agensi asuransi, atau dari keluarga atau teman, atau lainnya? Bisa Anda sebutkan? Ya, saya tahu asuransi pertama dari ibu saya, karena ibu saya adalah dulu agensi asuransi. Jadi yang mengenalkan bagaimana cara asuransi bekerja, yaitu asuransi jiwa gitu ya, asuransi pendidikan, dari ibu saya. Jadi makanya saya tahu sebenarnya cara kerjanya asuransi itu seperti apa. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Menurut Anda, apa kira-kira tujuan utama seorang harus memiliki asuransi? Ya, yang pasti sebenarnya untuk menjaga-jaga ya, karena kita nggak pernah tahu kapan kita kapan untung dan malang lah, kapan kita misalnya mendadak gitu kita punya kebutuhan untuk misalnya untuk perawatan rumah sakit, karena kan memang perawatan rumah sakit itu cukup mahal, dirawat inap gitu misalnya berbulan-bulan, berhari-hari gitu. Dan juga ya tadi yang misalnya memang pencegahan, kalau misalnya memang ada suatu yang malang, misalnya ada kondisi keluarga, misalnya tulang punggung keluarga meninggal dunia gitu, tapi dan pastinya penghasilan stop ya, jadi makanya asuransi kan bisa nge-cover gitu dengan uang santunannya seperti itu. Jadi untuk menjaga-jaga ya kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan. Oke, terima kasih. Boleh kita lanjutkan lagi ya? Ya. Ini menarik nih. Tadi Anda mengatakan ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan Asuransi. ya kita ketahui juga ada asuransi kerugian. Kira-kira Anda mengetahui nggak perbedaan antara jenis-jenis asuransi ini? Ya, saya cukup tahu sih dari tiga-tiga ini perbedaannya itu seperti apa. Gitu ya. Bisa dikasih contoh apa namanya jenis asuransi jiwa itu tentang apa? Atau asuransi kesehatan dan asuransi kerugian itu tentang apa gitu? Ya. Kalau asuransi kesehatan itu asuransi yang memang untuk meng-cover biaya-biaya pengobatan gitu ya, pengobatan harian. Misalnya kita mau, kalau kebetulan kalau di kantor saya asuransi cover untuk rawat jalan, tapi biasanya memang kalau in general lebih untuk meng-cover rawat inap, biaya-biayanya
ditanggung gitu ya oleh asuransi kesehatan. Kalau asuransi jiwa kan biasanya ini untuk semacam tabungan ya, tabungan hari tua gitu ya. Ada yang sifat untuk hari tua, ada yang sifatnya itu santunan gitu ya, misalnya untuk kalau misalnya jika ada keluarga yang meninggal dunia, ada uang gitu yang dikasih untuk keluarganya gitu ya. Jadi itu sebenarnya tabungan lah, tabungan untuk situasi yang tidak kita inginkan, misalnya seperti di hari tua atau saat meninggal dunia, atau misalnya cacat juga ya setahu saya kalau asuransi jiwa. Kalau asuransi umum kan lebih untuk ini ya, untuk misalnya kendaraan atau semacam misalnya kita punya bisnis, bisa asuransikan gitu ya, misalnya bisnisnya gitu, tokonya, seperti itu sih yang saya tahu. Oke, terima kasih. Tentang asuransi ini, kan ada preminya, ya kan gitu, yang harus dibayar kepada perusahaan asuransi atas kita masuk jadi peserta asuransi. Yang pengetahuan Anda, premi ini dibayarkan secara berkala atau bagaimana sesuai perjanjian polisnya? Setahu saya sih dibayarkan secara berkala. Berkala ya? Ya. Oh, gitu ya. Oh, jadi berkala, mau per periode sebulan, 3 bulan, atau 6 bulan, atau setahun ya? Iya, tapi berkala. Berkala ya, iya itu. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin sudah masuk ke ikut kepesertaan asuransi ini. Tentu apa hak dan kewajiban si si pemegang polis atau si tertanggung serta penanggung dalam perjanjian asuransi. Apa hak dan kewajiban si tertanggung dan penanggungnya, atau si peserta, nasabah, atau perusahaan asuransinya? Kalau hak dan kewajiban, kalau haknya tertanggung adalah ya pasti mendapatkan tadi ya, misalnya kalau asuransi kesehatan dia dapat coverage kalau misalnya memang ada sakit ya, pembiayaan perobatan ya. Tapi kalau kewajibannya pasti membayar premi secara tepat waktu gitu ya, selalu tanpa tunggakan. Nah kalau untuk penanggung, haknya adalah menerima uang premi dari tertanggung, dan kewajibannya adalah memberikan tadi ya, misalnya memberikan fasilitas pembiayaan penggantian kan gitu ya. Oke. Menurut Anda, apakah asuransi itu wajib dimiliki setiap individu di masa sekarang? Karena saat ini kan dalam kehidupan sehari-hari ini kan perlu dengan resiko di jalan atau dimanapun itu. Kira-kira menurut Anda wajib nggak dimiliki oleh setiap individu? Iya, saya rasa pasti wajib sih. Dan kebetulan pemerintah memang sekarang udah mewajibkan untuk menggunakan BPJS ya. Jadi ya memang sebaiknya mau orang bekerja maupun nggak bekerja sebenarnya harus ada asuransi sih untuk menanggung gitu ya suatu situasi yang kita tidak inginkan. Seperti itu. Oke, saya mau minta tanggapan dan pengetahuan Anda tingkat kepercayaan nasabah lah atau masyarakat terhadap lembaga asuransi ini. Menurut saudara, apakah asuransi merupakan sarana pelindungan finansial yang penting? Iya, menurut saya ya penting. Pentingnya gimana? Menurut Anda, coba bisa disampaikan aja. Ya karena tadi ya kan asuransi itu kan ngasih fasilitas ya, kayak tanggungan kalau misalnya memang ada situasi yang kita tidak inginkan, misalnya ketika kita punya keluarga, kepala keluarga kita misalnya yang mencari nafkahnya misalnya meninggal dunia, nah dari asuransi kan misalnya ada santunan gitu ya, jadi memang ini semacam ada bantuan gitu ya di situasi yang memang kita tidak inginkan, jadi memang kenapa saya rasa itu penting gitu. Oke. Selanjutnya menurut Anda, percaya nggak arti perusahaan asuransi itu akan memberikan klaim sesuai perjanjian asuransi atau janji sesuai yang disepakati dalam perjanjian polisnya gitu, perjanjian polisnya? Ya seharusnya sih kalau misalnya memang kasusnya memang adalah klaim yang valid gitu ya, pasti perusahaan asuransi akan memberikan fasilitas gitu ya. Saya sih cukup percaya sama sistemnya asuransi Indonesia, apalagi sebenarnya kan asuransi di Indonesia ini kan diterima sebagai lembaga keuangan, jadi memang sudah ada pengawasnya juga, jadi memang tidak bisa bertindak seenaknya juga. Jadi saya cukup percaya sih dengan
dengan lembaga asuransi yang sekarang sih ya, untuk memberikan fasilitas yang memang adil gitu untuk Oke, nasabah. gitu. Berarti perjanjian polis itu Cukup. saudara yakin itu Ya. artinya akan dipenuhi oleh pihak asuransi ya, perusahaan asuransi sebagai penanggung ya. Betul. Oke, menarik lagi nih. Ini ada pertanyaan lagi ya, nggak apa-apa ya, kita lanjutkan ya. Bagaimana pendapat saudara atau pendapat Anda tentang citra perusahaan asuransi di Indonesia saat ini? Apakah sangat baik, cukup, atau buruk? Bagaimana pendapat Anda? Dan coba bisa disampaikan juga penjelasannya sedikit. Ya menurut saya ini masalahnya sebenarnya memang citra asuransi di Indonesia ini masih dibilang kurang baik ya, karena memang ada beberapa tahun belakangan kita lihat misalnya bahkan asuransi pemerintah gitu ya, kayak Jiwasraya atau Taspen gitu ya, mungkin waktu itu sempat ada masalah kan. Jadi memang kadang masih ada keraguan dari nasabah gitu terkait pengelolaan uangnya gitu, uang nasabahnya tadi. Misalnya ada yang juga yang punya ketakutan, oke kalau misalnya kita nabung gitu asuransi jiwa, nanti misalnya perusahaannya kolaps itu bagaimana gitu ya. Memang untuk secara kalau misalnya di perbankan kan ada LPS gitu ya. Nah selama ini kalau misalnya memang kalau di asuransi memang belum ada lembaga penjaminnya seperti itu ya, penjamin misalnya manfaatnya dari nasabah gitu ya. Makanya mungkin masih ada sedikit lah skeptis, orang tuh skeptis sama rasa asuransi. cemas gitu ya. Iya. Cemas gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah premi asuransi di Indonesia tergolong terjangkau? Ya, kalau menurut saya nggak tahu ya, karena kalau misalnya BPJS menurut saya sih cukup terjangkau ya, karena memang kan BPJS kan disesuaikan dengan misalnya tingkat ekonomi ya. Yeah. Kalau untuk asuransi swasta gitu ya, saya rasa ya mungkin ya kalau karena sebagian besar adalah penggunanya adalah orang-orang yang memang sudah berpenghasilan gitu ya, memang disesuaikan gitu dengan penghasilan, mungkin harganya sih masih masuk akal sih. Karena saya tahu kalau misalnya di US itu, di Amerika maksudnya, itu harga asuransi itu cukup mahal. Even kayak misalnya untuk asuransi mobil aja itu harganya bisa 1-2 kali lipat lebih mahal daripada harga mobil. Jadi mungkin harganya di Indonesia itu masih cukup manusiawi gitu, masih cukup masih bisa lah kita jangkau gitu ya. Oke, ya cukup jelas ya penjelasan Anda ini kan gitu. Ini kan biasanya tadi kan ada ya, pengenalan asuransi itu ada salah satu melalui agen ya. Anda pernah atau ditawarkan agen asuransi tentang asuransi atau memberikan informasi, dan apakah menurut Anda informasi yang diberikan itu informasi dengan jujur dan lengkap? Iya, saya pernah sih, ada teman saya nawarin saya di agensi. Sebenarnya saya bisa bilang sih penawaran informasi yang disampaikan sih ya cukup jujur gitu ya, karena memang dia ngasih beneran gitu. Ada misalnya oke, ini ada orang dia pakai, waktu itu ada asuransi ada Prudential, dia pakai black card Prudential, dan memang dia tunjukkan oke ini orang bisa ngeklaim gitu dengan gampang gitu. Jadi memang ya saya rasa sih itu kalau ke saya sih cukup ini secara personal ya, cukup transparan. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaannya langsung terkait dengan asuransi dan saudara sendiri kan gitu. Apakah saat ini Anda sudah memiliki produk asuransi? Iya, saya sudah punya. Kira-kira bisa jelaskan apa-apa saja jenis asuransinya? Asuransi yang saya punya kebetulan karena dari kantor, jadi ada 2 asuransi jiwa dan juga asuransi kesehatan sih. Asuransi kesehatan, ya, oh gitu. Oke. Selanjutnya dalam jangka waktu dekat ini ada rencana untuk menambah produk asuransi, karena kan tadi kan itu kan artinya itu fasilitas dari kantor yang diberikan. Ada nggak rencana membeli produk asuransi lain? Saat ini sih belum ada sih. Belum ada ya? Iya, belum ada. Tapi memang sudah memiliki produk asuransi, hanya itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan di mana Anda bekerja ya. Oke. Kira-kira jenis asuransi yang paling Anda minatin apa? Di jiwa, kesehatan, pendidikan, kendaraan atau kerugian atau lainnya? Kalau saya sih yang paling saya minati sebenarnya kesehatan sih, karena kan kesehatan itu sebenarnya kalau bisa dibilang ya
mahal gitu ya. Mungkin kalau asuransi jiwa kan memang ya itu kan ya kita butuh kalau situasi yang tadi yang tidak kita Ya, inginkan, tidak, yang ya. susah, yang maksudnya mungkin ya masih belum ya nanti lah gitu ya. Kita Iya, nggak harapkan juga itu tidak terjadi. harapan, bukan artinya itu tujuan ya. Iya, Artinya bukan tapi tujuan, kalau hanya asuransi kesehatan antisipasi aja ya. kan kalau asuransi kesehatan kan penting karena kan ya kalau misalnya kita sakit itu kan ya mungkin cukup sering gitu ya dan cukup banyak, dan harga obat, harga perawatan di Indonesia kan memang bisa bilang mahal gitu, sangat mahal gitu ya. Makanya memang yang penting adalah asuransi kesehatan sih kalau saya Oke. paling saya Kalau, minati. kalau Anda punya kendaraan nggak, kendaraan pribadi? Iya, ada kendaraan. Itu ada diasuransikan nggak asuransi kerugiannya untuk ini? Untuk Saya belum asuransi. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, faktor apa yang paling mempengaruhi Anda untuk membeli asuransi? Jika memang Anda berminat, apakah harga preminya, kepercayaan pada perusahaannya, kebutuhan pribadi, rekomendasi, atau ada rekomendasi orang lain, atau karena memang nggak enak aja ditawarin gitu kan, diiniin gitu, gimana? Apa kira-kira faktor yang mempengaruhi Anda? Saya yang paling penting adalah kredibilitas dan reputasi perusahaan ya, karena kan balik lagi saya pakai asuransi bukan berarti saya harapkan saya akan pakai besok gitu ya, mungkin akan manfaatnya akan saya pakai 1-2 tahun lagi gitu ya. Saya makanya perlu ya kepastian apakah perusahaannya mungkin ya sehat gitu secara finansial, dan juga memang dia punya historis yang baik gitu, track record yang baik untuk misalnya memberikan fasilitas dan juga cukup adil gitu ya, reputasinya seperti itu sih. Oke, berarti Anda mempengaruhi Anda untuk membeli asuransi itu kepercayaan pada perusahaan asuransi itu ya? Iya. Oke. Selanjutnya, apakah Anda tertarik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang produk asuransi dari agen atau media digital? Saya lebih prefer lewat agency sebenarnya. Agent ya, karena bisa langsung berkomunikasi ya, Iya. berkomunikasi langsung, berdiskusi atau minta advice apa yang mungkin yang lebih dibutuhkan gitu ya. Ada nggak atau seberapa kemungkinan Anda membeli produk asuransi untuk 1 tahun ke depannya gitu? Apakah sangat besar, cukup besar, kecil, tidak ada minat Ya. sama sekali? Mungkin sih ada ya kebutuhan ya, kalau misalnya mungkin setahun lagi saya misalnya memang harus travel gitu ya, kadang kan misalnya beli asuransi kayak asuransi travel kan sekarang ada gitu ya. Oh, gitu ya. Misalnya kan kalau dari beberapa negara perlu ada jaminan gitu ya, kalau misalnya mau pergi ke negaranya harus ada asuransi. Ya mungkin saya akan beli kayak gitu sih, asuransi mikro namanya kalau di Indonesia. Oke. Kalau boleh tahu nih ya, maaf ya, tadi kan Anda sudah memperkenalkan diri secara pintas. Pendidikan terakhir Anda, S1 usia saat ini boleh tahu? 26. 26. Kalau boleh tahu nih, ya maaf nih kalau memang tidak keberatan, pendapatan tadi kan katakan Anda sudah bekerja di perusahaan swasta ya, ya boleh diketahui nggak kira-kira pendapatan per bulan berapa ya? Ini aja sih, kira-kira deh rata-rata. Pendapatan per bulan 20 juta per bulan. Oh, iya. Tadi kan Anda katakan ada status kepemilikan asuransi walaupun saat ini merupakan fasilitas yang diberikan kantor ya. Itu biasanya gimana? Itu fasilitas kantor atas nama sendiri atau kolektif kan gitu ya? Ya atas nama sendiri, dan itu tertanggungnya itu bisa istri atau anak sih. Oh gitu ya. 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 Jadi preminya itu sendiri dibayar atau dipotong dari fasilitas gaji atau gimana? Kalau yang untuk asuransi kan ada asuransi swastanya ya, dari Iya, Lipo ya. Iya. Kalau itu sih nggak dipotong dari gaji ya, yang dipotong dari gaji itu cuma BPJS sebenarnya sih. Jadi dapat dua, ada BPJS kesehatan, ada asuransi swastanya. Kalau untuk BPJS ketenagakerjaan Itu juga dapat. Ada Ya, apa ada juga? potongan kesehatan sama ketenagakerjaan. Karena kan sekarang wajib ya itu dua-dua. Oke. Ada kira-kira lagi yang perlu Anda sampaikan tentang pengetahuan Anda tentang produk asuransi ini? Sudah cukup ya? Ya. Oke, terima kasih ya atas waktu dan kesempatan untuk kita berdiskusi atau wawancara tentang produk asuransi. Oke, terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih.